Ini saya cerita kenapa saya berpisah sama istri saya. Kenapa saya juga harus berpisah Pak dengan anak yang begitu saya cintai, saya sayangi nih yang Ayu, yang saya bertemu harus berurai air mata dulu baru bisa bertemu. Seluruh pertanyaan-pertanyaan itu Bang Jutek, Bang Ruli hari ini terjawab. Kenapa saya harus berpisah dengan istri? Kenapa saya harus berpisah dengan anak saya? Kenapa saya harus tinggal di sini, tidur di pinggir sungai? Karena saya tidak tidur di situ, Bang. Saya tidur di pinggir sungai, sendiri tidak ada yang menemani. Rupanya ini adalah panduan dari alam untuk membuat saya tidak terikat hidup dengan siapapun. Untuk membuat saya, bahkan kenapa saya harus berhenti jadi anggota DPR lagi enak-enak. Hari ini Tuhan alam menjawab bahwa saya harus hidup sendiri, nggak nimang anak tiap pagi, nggak punya istri, kemudian tidak punya jabatan. Ternyata saya lagi dituntun untuk membebaskan orang yang dipenjara dengan vonis seumur hidup. Mungkin kalau hari ini saya dalam rumah tangga yang baik, anak saya lagi lucu-lucunya, mungkin waktu saya hari ini dihabiskan untuk nuntun Nihiyang kemanapun dia pergi. Waktu saya dihabiskan untuk nganter keinginannya, apapun pasti saya ikutin. Waktu saya pasti dihabiskan untuk memeluk dia dalam setiap waktu. Waktu saya pasti dihabiskan untuk tetap di kamar bersama dia, karena kalau ada Nihiyang datang, maka saya mendedikasikan seluruh hidup saya buat dia, dan saya tidak pernah jauh dari diri. Tetapi kalau hari ini atau 3 bulan yang lalu saya melakukan itu, mungkin saya tidak pergi ke Cirebon untuk dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, dari orang ke orang, dari narasumber ke narasumber, dari saksi ke saksi, dan 24 jam pikiran saya hanya untuk itu. Mungkin saya tidak bertemu dengan Pak Ruli, Bang Jutek, dan semua teman-teman Fradi, dan mungkin saya juga tidak bertemu dengan Pak Oto Hasibuan, dan mungkin 7 terpidana yang dituduh membunuh dan memperkosa tanpa salah sedikit pun, hari ini dia akan menjadi orang yang pulang dari penjara nanti ketika sudah digotong dalam keranda jenazah. Di usia nanti mungkin 50 tahun, 60 tahun. Maka mungkin bisa jadi manusia itu tidak akan pernah sempurna dalam hidupnya, dan bisa jadi manusia itu tidak akan pernah totalitas dalam hidupnya manakala terlalu banyak keterikatan dalam dirinya. Sehingga hari ini saya merasa bahagia, kesendirian saya jawab, jauhnya saya dengan Nihiyang Ayu hari ini dijawab dengan sebuah kebahagiaan. Dan saya hari ini mohon maaf buat Nihiyang yang ayahnya barangkali mengabaikan, walaupun dalam setiap malam saya selalu menangis. Tetapi bahwa jauhnya saya dengan Nihiyang ternyata memberikan warna bagi kemerdekaan manusia yang jauh lebih tinggi. Bersama Nihiyang nanti suatu saat akan bersama lagi, tapi kemerdekaan mereka tidak akan pernah terulang waktunya karena momentumnya hanya hari ini. Untuk itu juga hari ini adalah Habib kebebasan. Jadi kalau dalam teman-teman Kristiani mungkin belajar mengetahui bagaimana seseorang akan terlepas dari pendosa dan membebaskan diri. Dan orang yang lepas dari dosa itu adalah orang yang membebaskan diri, melepaskan diri, dan kemudian tidak ada rasa takut dalam hidupnya. Apa yang ada dalam diri orang Sunda? Kenbaik urang ulah kababawa. Eta mah batur lain urang. Kalau orang Sunda dalam dirinya selalu kenbaik eta mah batur asalah urang, nanti suatu saat ada masalah menimpa Anda, semua orang akan berkata begitu dan Anda tidak ada yang menolong dan membantu. Ini penting loh, ini penting. Jadi makanya saya katakan pemimpin pencitraan seperti ini. Nah, ini penting. Nah, kenapa saya bicara begini? Saya mematuk semangatnya orang-orang Jawa Barat. Kalau ingin punya harga, ingin punya wibawa,
Dari sekarang bangun solidaritas dan kekompakan.